Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Well, One Piece chapter terbaru versi Manga Plus sudah rilis hari Minggu kemarin. Dan seperti biasa, sudah jadi tugas Mr. K untuk mereact chapter terbaru ini tanpa delay lebih lama lagi. So, without banyak emeng maneng, let's go mawon enjoy react chapter 1001 One Piece, oke? Go, go, go! Chapter 1001 berjudul Pertarungan Para Monster di Onigashima. Cover judul diisi oleh gambaran Jinbe yang sedang tiduran santai di atas ubur-ubur besar. Santai menikmati kehidupan bawah laut yang penuh dengan kelap-kelip cahaya dasar laut. BTW cover judul ini hanyalah request dari fans, oke? Gak ada arti spesial apapun. And now, kita mulai ke menu utamanya. Masih di atas tengkorak Onigashima, melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya ketika Luffy berhasil menghantam Kaido dengan jurus baru Red Rods hingga Kaido harus tersungkur ke tanah, membuat semua orang yang ada di sini cukup penasaran akan apa yang Luffy lakukan pada Kaido. Mulai dari Zoro yang langsung agak paham kalau kedahsyatan jurus baru Luffy, Red Rods, kuncinya ada pada haki yang Luffy berhasil pelajari dari kakek Hyogoro. Lalu dilanjutkan dengan ekspresi penasaran dari Kid yang tak percaya ada haki yang bisa melukai Kaido. Kid sepertinya cukup jengkel melihat Luffy bisa memberi pukulan pada Kaido, guys. Untung Killer berbeda cara pandang dengan Kid ya. Nakama pertama Kid ini malah yakin kalau Luffy bisa memukul Kaido sampai terluka. Itu berarti ada kesempatan untuk memenangkan pertarungan gila ini. Sedangkan Lau yang juga berada di sini juga terlihat jengkel kepada Luffy. Kenapa bisa jengkel juga sih Lau? Oh, kita simpan dulu apa yang Lau jengkelkan ya. Karena saat ini orang yang paling penasaran akan jurus baru Red Rods adalah Kaido sendiri yang terkejut dia bisa terluka hanya gara-gara sekali pukulan dari Luffy. Padahal sebelumnya saat di Kuri, Kaido berhasil mengalahkan Luffy dengan telak. Kok kini malah Luffy telah jadi sangat berbeda dari terakhir kalinya Kaido bertemu dengannya. Bahkan sudah bisa melakukan perlawanan secara fisik. Padahal seingat Kaido hanya beberapa orang saja yang bisa melawannya. Nah, dalam keadaan penuh kebingungan ini, Kaido langsung menatap Luffy dengan seksama. Dirinya pun langsung melihat semua bayang-bayang manusia yang dianggapnya bisa bertarung dengannya. Mulai dari Kozuki Oden, Akagami no Shanks, Edward Newgate, Goldie Roger, dan mantan Kapten Kaido sendiri, yaitu Rox the Sebek. Wow, 5 manusia ini sudah dianggap sebagai manusia-manusia yang bisa memberi perlawanan bagi Kaido. Tapi sekarang jumlahnya harus bertambah lagi, karena Kaido sudah mempertimbangkan Luffy sebagai sosok yang bisa memberikan pertarungan seru padanya. Jadinya, kini Kaido dengan senyuman menatap Luffy dengan tajam dan langsung memberikan serangan Thunder Bagua kepada Luffy. Piash! Untungnya, berkat Ken Bunsoku Haki masa depan, Luffy berhasil sedikit menghindari serangan Kaido. Walau uniknya masih kena hantaman sedikit sih, karena kecepatan serangan Kaido melebihi apa yang bisa Luffy lihat dengan Ken Bunsoku Haki masa depannya. Ya, setidaknya luka fatal bisa dihindari. Kaido saja sampai tersenyum sumringah karena Luffy bisa menghiburnya. Sementara itu, Big Mom yang ada di samping Kaido tak ingin tinggal diam. Kejengkelannya pada Luffy sudah pada puncaknya. Apalagi Big Mom juga emosi akan kesombongan Luffy yang ingin jadi Raja Bajak Laut. Kini, emak-emak seksi ini ya, langsung menyerang Luffy dengan Prometheus. Big Mom berencana menghantamkan Prometheus yang sangat membara ke tubuh Luffy. Nah, Zoro yang melihat Luffy dalam bahaya, langsung berlari menghampiri kaptennya. Tentu bukan hanya sekedar berlari ya, karena sang monster buta arah ini menggunakan kuda-kuda berpedang milik Kinemon. Dan ketika sampai di dekat Prometheus yang mau menghantam Luffy, benar saja Zoro mengeluarkan jurus yang pernah dikeluarkan oleh Kinemon, Foxfire Style, Flame Rain. Wow, serangan ini berhasil membelah Prometheus jadi 2 bagian guys, plus sukses menyelamatkan sang Bakasenjo. Luffy saja sampai takjub melihat Zoro melakukan tekniknya Kinemon. Walau teknik tersebut menurut Zoro ya, dia bisa melakukannya karena dia mencurinya dari Kinemon. Mencuri? Sepertinya menarik jika Mr. K bahas hal ini lebih lanjut di Ngalor Ngidul. Sekarang fokus lagi ke battle. Zoro yang sukses menyelamatkan Luffy dari serangan Big Mom, kini dia berteriak lantang pada kaptennya untuk jangan kehilangan fokus walau itu hanya sesaat. Karena lawannya saat ini adalah 2 Yonko. Dan benar saja sih, sesaat Zoro memperingati Luffy seperti itu, Kaido mulai menyerang Luffy lagi dengan pentung kastinya. Positif ini mah, Luffy gak akan bisa menghindar karena telat respon. Tapi untungnya, Lau menggunakan Shambles berhasil menyelamatkan Luffy dari serangan Kaido, sekaligus memindahkan Luffy ke hadapannya dan langsung dah Lau mulai menggerutu sendiri kepada Luffy. Kalau dirinya sebenarnya sejak awal memang akan memindahkan para samurai ke bawah.
Tapi gara-gara Luffy memberi perintah Law untuk mengirim samurai ke bawah, membuat Law seperti mengikuti perintah dari Luffy. Lebih tepatnya sih, Law jengkel jika terlihat seperti bawahan. Luffy yang mendengar ocehan Law terlihat gak peduli sih, karena baginya sama saja gak ada perbedaan dalam menyelamatkan para Akazaya. Sementara itu, Kid melihat Luffy dan Law sedang bertikai, jadi tersenyum puas karena Law telah jadi anak buah Luffy. Bahkan Kid menyebut Law dan Luffy hanyalah pecundang. Seketika Law dan Luffy jadi ke-trigger. Well, di momen ketiga manusia sableng ini saling bertikai, Big Mom melakukan serangan Heavenly Bonbon di mana Prometheus menyemburkan 3 bola api kecil ke arah Law, Kid, dan Luffy. Nah, menariknya, Luffy yang tadinya disebut pecundang oleh Kid, tiba-tiba saja asal nyeletuk kalau siapapun yang bereaksi pada serangan bola api Big Mom adalah pecundang. Tentu, Kid dan Law mendengar ucapan Luffy ini gak mau mengikuti permainan bodohnya. Tapi Luffy gak peduli alasan mereka. Malah kembali lagi, Luffy memancing harga diri Law dan Kid dengan pernyataan kalau mereka tak mau ya no problem. Itu berarti Luffy akan menganggap Law dan Kid sebagai pecundang. Seketika ya, bola api Big Mom pun sudah ada di dekat 3 manusia gemblong ini. Bukannya menghindari serangan bola api, malah pada nantang menerima bola api tersebut dengan ekspresi wajah was-was yang sangat kocak. And Luffy, Law, dan Kid pun kena serangan bola api secara frontal. Zoro melihat 3 kapten stres melakukan kompetisi gendeng, jadi marah-marah sendiri, bingung akan apa yang mau mereka raih. Well, setidaknya Zoro tahu sih serangan api tadi gak membuat ketiganya terluka parah. Kini gantian Zoro yang akan beraksi. Dengan memakai bandananya, menyiapkan ketiga pedangnya, berlari menuju Kaido sambil menyindir Killer dengan sebutan Kamazu untuk jangan mengganggunya. Oh, Killer yang merasa diremehkan Zoro gara-gara pertarungan sebelumnya, membalas sindiran dewa kesasar ini. Kalau saja Killer membawa Punisher sebagai senjata, Zoro pasti sudah mati sekarang. Mendengar ini ya, Zoro gak peduli. Bagi Zoro, hasilnya tetap akan sama saja, alias Zoro lah yang akan tetap menang. Kedua pendekar pedang ini saling mengejek satu sama lain, tapi ejekan mereka hanyalah sekedar ejekan saja. Karena pelampiasan untuk pembuktian siapa yang terkuat adalah siapa yang bisa mengalahkan Yonko. Zoro dan Killer pun memulai serangannya. Zoro melakukan Santoryu Purgatory Onigiri menebas leher Kaido. Begitupun Killer melakukan Beheading Claws juga menebas leher Kaido. Sayangnya kedua serangan hebat tersebut gagal melukai leher Kaido. Dari sini kita dapat tahu kalau leher Kaido atau secara umum Zoro saja sadar betul kalau dia harus mengeluarkan kekuatan Enma lebih banyak lagi agar bisa melukai Kaido. Di sisi lain, kini para kapten sableng telah berdiri kembali dan langsung dah ketiganya mulai serius untuk memulai pertarungan. Luffy langsung masuk ke mode Gear 4-nya. Eustace Kid langsung merubah dirinya menjadi robot raksasa. Sedangkan Law mulai mengaktifkan roomnya ke skala yang lebih luas. Nah, Kaido yang melihat 3 kapten dari generasi terburuk ini mau unjuk gigi, malah tersenyum bahagia. Kaido menantang ingin merasakan kekuatan mereka semua sekaligus. Ya, tanpa Kaido bilang juga, ketiganya sudah siap memulai serangan kok. Luffy melancarkan Gomu Gomu no Kongan, menghantam tubuh Kaido dengan sangat keras. Eustace Kid menggunakan Pang Vice menjepit tubuh Kaido dengan tangan robot kerennya. Sementara Law sebenarnya ingin menggunakan teknik operasi kematian dari dalam tubuh Kaido. Cuma sepertinya untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah. Jadinya dia kini mengeluarkan touch untuk menyerang Kaido dan berhasil menimbun seluruh tubuh Kaido dengan bebatuan besar. Well, 3 serangan dari 3 kapten sableng sukses mendarat ke tubuh Kaido guys. Tapi apakah serangan-serangan tersebut berhasil melukai Kaido? Jawabannya kagak Ferguso. Tawa Big Mom mengiringi kebangkitan Kaido yang kembali ke wujud naga Shenlongnya. Kini Kaido dan Big Mom akan mulai serius menanggapi semua generasi terburuk ini. Kaido juga gak peduli lagi akan membuat 5 generasi terburuk ini jadi bawahannya. Fokus Kaido akan membunuh semuanya. Walau emang patut disayangkan sih, cuma tak ada cara lain lagi selain membunuh semuanya. Dan begitu semua yang ada di hadapan Kaido mati, Kaido akan mengambil semua milik mereka, baik itu nakama mereka, harta mereka, dan tentu saja Poneglyph. Kaido tak sabar untuk mendapatkan semua itu. So, kini bagi sang naga Shenlong, siapapun yang menang dalam pertempuran gila ini akan lebih dekat dengan jalan menjadi raja bajak laut. Wow, 5 generasi terburuk mendengar ucapan Kaido tersebut tak merasa takut sama sekali guys. Mereka semua malah dengan tenang masih standby bersiap untuk melakukan serangan.
Terutama Monkey D. Luffy dengan tatapan penuh amarah sudah ready untuk mengajar Kaido dan Big Mom habis-habisan. Sayang ya, lagi seru-serunya malah harus bersambung di chapter 1002 yang rilisnya 2 minggu lagi. Nasib. Ya sudahlah. So, see you again next time. Adios si Caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.